Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 95 dan ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayyatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Walatajidannahum akhrasan nasi ala khayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimusakhsihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Walayatamanauhu lan ora padha ngarep-ngarep sapa Bani Israil ing maut mati abadan ing dalam selawas-lawase. Bima qadamat sebab oleh nglakoni apa aidihim pira-pira tangane Bani Israil. Wa Allah Gusti Allah Ta'ala iku alimun dat kang pirsa bidzalimina kelawan wong-wong kang padha nganiaya kabeh. Ayat 96. Wala tajidannahu lan yakti bakal nemu sira Muhammad ing Bani Israil nemu akhrason nasi ing luweh loba-lobane menungso, luweh tamak-tamake menungso ala khayatin ing atase wong urip ning donya. Wa minalatina lan luweh loba tinimbang wong akeh asraku kang padha musyrik sapa aladina. Ya watu demen ngarep-ngarep sapa khatim salah swijine aladina layu amaru lamun den panjangaken umure sapa khat alfasanatin ing 1000 taun. Wa malan ora ana wa utawi akhaduhum iku bimusasikihi bisa ngeduhake sapa akhad minal adabi sangking siksa apa an yu amar yen to den panjangken umure. Wa Allah Gusti Allah Ta'ala iku basirun zat kang mirsani bima klan barang yak maluna kang padha nglakoni sapa alladzina asrafu. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 95 dan 96. Ini temanya kecintaan orang-orang Yahudi kepada kehidupan duniawi membawa mereka orang Yahudi menyimpang dari kebenaran. Dalam ayat 95 Allah menjelaskan bahwa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, tapi tidak semuanya ini, sebagian besar sekali-kali tidak akan menginginkan kematian, belas tidak menginginkan. Mengapa tidak menginginkan kematian? Karena orang Yahudi, orang Bani Israel itu telah mengetahui, menyadari punya kesalahan, mengetahui dan sadar punya kesalahan dan punya dosa yang telah mereka lakukan sendiri. Dan mereka orang itu juga tahu bahwa semestinya
Semestinya orang Yahudi itu mendapat hukuman yang berat gara-gara punya dosa itu. Sadar betulnya tahu. Ya contohnya mengubah dan memasukkan kitab Taurat. Di samping itu orang Yahudi mengingkari kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal ini dalam kitab Taurat disebutkan tentang kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dia tidak menginginkan kematian. Memang dia itu punya kesalahan yang sangat banyak. Makanya Allah menjelaskan bahwa orang Yahudi, orang Bani Israel sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu. Akhirnya situ banyak kesalahan yang mereka miliki. Allah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi seperti itu kan dolim. Maksudnya Allah itu maha tahu, maha mengetahui bahwa mereka orang Yahudi, orang Bani Israel itu tidak melaksanakan hukum yang semestinya dilakukan. Hukumnya itu dibuang, tidak mau membuktikan. Bahkan tidak menempatkan satu pada tempatnya. Zalim itu memang menempatkan tidak pada tempatnya itu. Atau tidak menempatkan satu pada tempatnya. Contohnya, dugaan ini orang Yahudi. Negeri akhirat ini sediakan untuk kami, bukan untuk orang-orang lain itu loh. Jadi menurut dia, akhirat itu, surga itu untuk dia sendiri, lainnya tidak boleh itu loh. Lucu itu. Jadi itu kesalahan. Ayat 96. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan jelas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menjumpai orang-orang yang menginginkan kehidupan yang kekal di muka bumi. Dikasih tahu nih. Dan mereka orang-orang yang menginginkan kehidupan kekal di bumi itu berusaha dengan cara apapun, segala macam cara. Ingat, ini kepada kita juga. Agar apa? Mereka dapat hidup kekal. Saya kira setiap manusia segitu banyak yang pengen hidup terus di dunia tidak mati. Sudah tua loh. Sudah tua tidak bisa apa juga ingin hidup terus. Banyak itu. Kadang kita sendiri juga menyadari, ini biarkan orang lain mati, aku tak belakang saja tidak mati-mati. Itu kan penyakit juga, itu kena juga. Saya sendiri kadang juga gitu. Ya. Mereka itu orang-orang Yahudi seperti itu sebenarnya tidak yakin akan dugaan dan sangkaan mereka sendiri. Meskipun yang dinyatakan dalam ayat ini hanya mengenai orang-orang yang hidup pada masa turunnya ayat pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini ketentuan itu berlaku terus sepanjang masa kepada kita, pada generasi kita sampai manusia hidupnya sampai akhir zaman. Bahkan di situ terangkan orang Yahudi itu orang yang paling tamak di antara seluruh manusia, bahkan melebihi orang-orang musyrikin. Ya, pengikutnya bisa saja seperti orang Yahudi, ya sama saja. Semuanya itu ada generasi-generasi. Ya mudah-mudahan kita ngaji bersama lewat YouTube, lewat channel, mudah-mudahan generasi kita suka kepada channel Kitab Al-Iblis. Itu berdoa. Sikap demikian itu mendapat celaan dan kemarahan yang besar dari Allah. Itu orang-orang Yahudi yang di situ mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mendapat celaan dari Allah, kemarahan yang besar dari Allah. Karena apa? Orang-orang musyrik tidak percaya adanya hari kebangkitan. Maka ketamakan orang-orang musyrik terhadap kenikmatan dunia bukanlah hal yang aneh, wajar lah, masuk real lah, masuk akal lah. Kalau orang musyrik itu memang tidak percaya hari kiamat. Seperti kepercayaan aliran sesat, surga tidak ada, akhirat tidak ada, neraka tidak ada, itulah orang-orang musyrik.
Itu sampai besok ada itu, memang ada regenerasinya. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, itu yang percaya pada Alkitab sudah jelas pada Taurat. Di situ mengakui adanya hari pembalasan, hari kiamat. Seharusnya kan tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia ini. Seharusnya. Nah, mereka itu menginginkan hidup nanti 1000 tahun, 1000 tahun lebih, 1000 tahun. Ya Allah, berilah kami umur kami 1000 tahun. Karena itu pantas kalau Allah marah murka dan menghukum mereka. Sudah tahu, berlagak tidak tahu itu loh. Sebab apa? Panjang umur mereka di dunia, panjang umur manusia di dunia, panjang umur kita di dunia, tidaklah dapat menolongnya dan tidak dapat pula menjauhkannya dari siksaan yang tersedia bagi mereka di akhirat. Pokoknya nak, umurnya panjang, tidak sholat, bangga ingkar, ya tidak selamat. Apa dikira umur panjang itu terus selamat kalau tidak sholat? Tapi orang-orang bisa, itu yang umurnya panjang kadang-kadang sombong. Aku loh umurku panjang, berarti aku hebat. Itu orangnya baik saja, masih muda mati. Ya lebih baik muda mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Contoh bapaknya Mbah Gus Dur, Mbah Haji Wahid Hasyim, umur 41 tahun meninggal dunia wafat. Tapi dia umur 17 tahun sudah hafal kitab Sahih Bukhari Muslim. Hafal, tidak punya baca, hafal itu, bayangkan. Umur 17. Lah kita ini loh sudah umur 60. Jangankan Sahih Bukhari, kita mendengarkan satu ayat yang terangkan saja, ditanya lagi, tadi kamu mendengarkan YouTube ayat berapa, surat apa? Lupa. Itu sudah lain lagi. Nah, jadi kalau panjang umurnya panjang bukan berarti menjauhkan dari siksaan. Itu belum tentu. Lagi pula umur itu betapapun panjangnya pasti akan berakhir. Umur 1000 tahun akhirnya juga mati. Tidak ada yang tidak mati. Sudah nas takdir Allah di Al-Quran. Pokoknya yang hidup pasti mengalami kematian. Dengan lain perkataan, panjangnya umur tidak akan dapat melepaskan diri mereka, tidak akan dapat melepaskan diri kita dari siksaan Allah. Karena Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, mengetahui perbuatan-perbuatan kita, baik yang tersembunyi maupun yang kita lakukan secara terang-terangan. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan pada kita, amin. Jadi semua perbuatan yang timbul dari mereka, yang timbul dari kita pasti diberi balasan yang setimpal, amin. Kesimpulan, 1. Orang-orang Yahudi yang sudah mendapat bimbingan Taurat masih juga terjerumus dalam lembah kemusyrikan. Berarti mereka telah bertindak zalim dan tidak berhak lagi untuk menggunakan sebutan beriman. Kita juga gitu, ngaku iman tapi tidak membuktikan, ya akhirnya tidak iman. 2. Dakwaan orang-orang Yahudi bahwa surga itu disediakan untuk mereka, tidak untuk orang lain, itu berlawanan dengan perbuatan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka itu takut mati untuk membela kebenaran dan sangat tamak terhadap harta benda. Itu masalahnya. 3. Panjang umur seseorang tidak akan dapat melepaskan dirinya dari siksaan Allah di akhirat. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.